Mungkin banyak yang belum tahu, tapi ini adalah penjual dan pencetus mie pedas pertama di Jakarta, guys. Bahkan pemiliknya ternyata seorang mantan chef legend loh. Gue sengaja balik lagi ke sini karena kangen sama hidangan makanan yang dijual. Walau lokasinya ngumpet dan tersembunyi, tapi wajib banget buat kalian yang suka makanan pedas. Mereka juga punya bumbu pedas yang nggak main-main, yang bisa bikin perut gue panas selesai makan di sini. Temenin gue makan yuk, takis bos. Bang Pin datang sini, masuk video di YouTube, itu Shopee-nya tembus 20 juta. Tuh, wow. Tuh, mantep ya. Wah, mulai nih. Halo semua, jumpa lagi di Icap Ici Bang Pin. Seperti kalian sudah lihat di video, gue lagi di ujung gang. Coba Dafas ke sebelah sini dulu bentar. Kita lagi di Jalan Hidup Baru 4 Cipete Jakarta Selatan ya. Nah, ini gue mau ngajakin ke kalian menikmati sebuah tempat makan. Ini adalah revisit atau gue datang untuk kedua kalinya. Waktu itu gue sempat kesini sama Rafli, ya, sama Raflimu, the man of kuliner Tangsel. Dia suka ngasih rekomendasi makanan-makanan yang unik, yang tersembunyi, yang pernah didatangi juga. Bang, cobain ini bang, Nah, ini adalah kedai Kabuki. Dulu gue pernah kesini sama Rafli review juga. Waktu itu kita naik motor kan, deh. Hujan, dan hari ini gue datang hujan lagi. Ada apa dengan kedai Kabuki? Saya bakal cobain. Ini dengar-dengar pas waktu gue kesini, kata ini adalah pionir atau pencetus pertama mie pedas yang ada di Jakarta. Jadi mie pedas yang pakai sambal yang kayak model mie apa yang di Garut itu namanya? Gebeo. Nah, ini versi Jakarta dan dia pionir pertama yang jualan mie pedas di Jakarta. Kita langsung cobain aja mie Kabuki. Nah, lokasi itu di dalam gang begini, jadi kayaknya mobil masuk cuman ngepas banget. Kalau kesini mendingan menyarankan kalian buat naik motor aja. Karena gue tadi parkir mobil di Indomaret ya, agak jalan sedikit karena emang gangnya nggak memungkinkan buat bisa masuk mobil lebih dari satu sih. Yuk, ikutin gue aja, cuman teman-teman sambil gue ke dalam klik tombol subscribe. Tinggal ke bawah lagi upload video. Yuk, ikut gue yuk. Kita telusuri jalan di Cipete. Oke guys. Akur gue. Gue sekarang celananya mau kayak anak hip hop. Yoi bro, yuk kita jalan yuk. Gimana aja gue sapa. Yoi, kedai Kabuki is in the house. Yuk kita masuk bang. Nah, gue di dalam. Kalau kesini kalian bisa sekalian makan, sekalian ngeliat fauna. Saya udah ganti. Tiba-tiba sekarang ada biawak di sini, guys. Nuh, ini ada biawak loh. Tuh, masih kecil nih. Kalau gede bisa panjang banget. Nah, ini kan apa ya, bang? Alligator Florida sama Oscar. Oh, Oscar. Ini alligator, guys. Dulu ini kandang buaya, guys. Pas gue jatuh sama Rafli kesini, kandang buaya nih. Buaya anakan gitu di sini. Jadi dulu tempat ini abangnya emang pecinta reptil. Jadi ada buaya dilepas sih dulu, bang ya. Jadi kalau kalian makan kesini tuh ditemenin bukan sama cewek cantik tapi sama buaya-buaya darat sini jalan-jalan. Hah? Jalan buaya kan di darat? Iya sih. Di darat bukan? Iya sih. Nah, di darat buaya jalan-jalan gitu. Tapi jinak. Ya, paling cium-cium dikit. Yuk, kita pesen yuk. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Waktu itu gue kesini sama Rafli tahun lalu karena ini adalah rekomendasi tempat makan jajanannya Rafli. Dia emang nemu aja tempat-tempat makan begini. Bang, gimana perkembangan bang? Setahun terakhir pas saya datang kemarin tuh. Kita ngobrol-ngobrol bentar nih soalnya. Bang Pin datang sini, masuk video di YouTube, itu saya pernah DM langsung kan, itu Shopee-nya tembus 20 juta. Tuh, wow. 20 juta. Itu per 3 bulan. 3 bulan tuh. Yoi. Itu Shopee. Itu Shopee doang. Ya. Berarti yang ojek lain belum termasuk Grab, belum termasuk dine in. Wow, rezeki berkah bang ya. Betul. Setelah gue review nyampe 20 juta lo guys. Alhamdulillah banget. Waktu itu pas kesini kebanyakan yang pesen apa bang? Yang pesen rata-rata dulu memang Kabuki itu kan mie jontor sama mie goreng lada hitam. Tapi kan sekarang saya udah tambahan ada 2 merchant online. Oh gitu, apa aja? Ada Kimogi, ada Squid Bento. Itu 2 merchant online saya. Oh. Jadi
ada item tersendiri, menu yang jadi gaconnya juga. Oh, jadi 3 tempat makan di satu tempat ya Bang ya? Betul. Oh, jadi ada kedai kabuki, Squid bento sama Bento. kimogi. By the way, gue dapat info dari abangnya. Nanti kita kasih lihat footage-nya ya. Ini setahun terakhir penjualan setelah gue review tembus di 42.463.500 dine in. Belum sama yang online ya. Kan tahu sendiri yang kemarin 20 ya. 23 bulan. Berarti 42 tambah 20 sekitar 42 tambah 20 sekitar 52 juta guys. Yang bukti store-nya nanti kita masukin ya. Kalian bisa ngeliat detailnya. Wow, gue seneng nih kalau tempat makan. Udah masuk skripsi anak Budi Luhur insya Allah rencana. Nah, ini Budi Luhur nih. Ini Budi Luhur nih. Ini rencana udah masuk Budi Luhur buat skripsinya dia. Oh. Tuh, ini dia mengenai report buat grafiknya. Ini dari GoFood dari dia. Analitiknya ya. Betul. Wah, gokil. Alhamdulillah. Mantan chef, ini adalah Wang, ini pionir mie pedas di Jakarta berarti. 2007 saya buka, masih pakai gerobak. 2010 saya mulai buka di sini lagi setelah buka di Tanjung Priuk. Ketemu saya terkenal itu pas saya masuk Kecap Sedap. Master Chef gagal, Hell Kitchen gagal, Iron Chef gagal, Kecap Sedap saya masuk. Rezekinya emang di sini Bang berarti Bang, bukan di tempat-tempat yang lain. Jadi pionir mie pedas di Jakarta, kedai kabuki guys. Sebelum tempat-tempat lain jual mie pedas, mungkin sebelum di Garut ada mie jebeo ya. Ini pionir mie pedas yang mungkin menginspirasi buat pedagang-pedagang jual mie pedas di sini. Gokil. Oke Bang, saya kangen banget makanannya. Saya mau mie jontor Bang. Gue kayak belum pernah nyoba mie jontor level 17 tuh. Nggak mau coba yang dari macan Kimogi. Itu ada mie perih. Itu apa tuh? Itu pakai sambal ulek dia. Oke. Iya. Pedas dong berarti. Iya pedas. Lebih pedas mana sama Kalau mie jontor itu kan sambalnya saya masak pakai sambal jadi sambal goreng. Tapi kalau kimogi itu kan sambal ulek. Oke, boleh. Pedasnya nyaman tapi lumayan gigit. Iya. Tetap saya mau coba mie jontor level 17 siap. satu. Siap. Mie peri satu. Siap. Lalu sama sushi Chicken roll katsu. Chicken roll katsu. Itu dulu. Sama minumnya saya mau Es teh manis doang. es teh manis minta. Dan itu gratis. Oh gitu? Yoi. Soalnya gratis? Tiap hari gratis. Wah, jadi kalian kalau kepedesan di sini es teh manis gratis guys. Oke Bang, kita cobain makanannya. Semoga masih cocok dan masih enak seperti tahun lalu. Oke? Siap. Terima kasih. Nah, ini dia pesanan gua. Kita ada pesan ada 4 jenis. Pertama ada mie jontor ini level paling tinggi ya, setara dengan 4 centong sambal. Kalian kalau ngeliat sambal itu wangi banget sih, pedes banget. Itu kalau buat teman-teman atau cici yang suka makan pedes ya, sama ngegosip, cocok kesokin bro. Lalu ada ini chicken roll katsu. Basically kayak sushi. Gue pernah nyobain juga. Dia yang digulung pakai tepung roti gitu, habis itu di deep fried pakai minyak panas buat crispy dari si pinggiran coating tepungnya. Ada onion ring standar lah, ini bawang putih tepungin ya. Sama ini tadi mie peri guys. Jadi bedanya sama ini adalah kalau ini pakai cabai masak atau cabai udah dimasak dulu ya. Kalau ini basically mie-nya dipakein cabai ulek mentah. Nah, lebih pedas, lebih nyelekit katanya. Kita coba langsung, cuman sebelum mampir kita ada dulu ya. Amin. Wah, gue deg-degan sini yang tahun lalu gue gak nyobain yang level tinggi Bang, yang merabli ya? Yang medium ya? Kita nekat aja dulu. Habis nggak habis masalah kedua. Tuh, nyala banget guys. Minyaknya sih nggak main-main nih, minyak cabenya nih. Tuh. Mie-nya dia juga homemade, bikin semua mie-nya. Tenang ya. Dekat saya. Saya tidak mau kalah dengan food blogger lain. Coba ya, Takis. Takis bos. Guys, ini panas guys beneran guys. Masih aman ya. Karena di sini pedasnya lama-lama tuh naik. Gue suka sama mie-nya di sini sebenarnya. Mie-nya tuh kenyal, lembut gitu. Dimasaknya pas ya, nggak overcook deh. Jadi masih dapat cuinya. Ada nggak sih cabenya guys? Tuh. Wah, mulai nih. Jadi kalau makan pedas jangan lama-lama, cepet-cepet tuh ya. Iya. Tetep aja pedas tapi. Pakai pedes. Tuh. Tapi ini walaupun pedas banget masih berasa ya Bang seasoning bumbunya ya. Minyak yang buat seasoningnya masih berasa, bumbu-bumbunya juga masih berasa. Jadi nggak cuma pedas doang. Tuh. Mantap ya.
Wah, gila. Ini warnanya nggak bisa bohong sih, nyala banget nih. Lihat nih minyaknya, nyala banget. Onion lagi. Ini udah makan pakai nasi enak nggak ya? Waduh, ini cinta pedas ya, cocok banget ya. Tapi tenang aja, ini nggak begitu yang menyiksa banget, yang sampai pahit ya. Ini masih bisa berasa bumbu enak makanannya. Seasoningnya berasa, bumbunya juga berasa kayak minyaknya, semuanya garamnya berasa banget. Lihat nih. Tuh. Look at the star. Sebelum gua ngabisin yang mie jontor, kita juga cobain yang sushi ya. Ini yang chicken casserole nih. Udah deh, ini kayak sushi, tapi di bagian tengahnya itu ada katsu sama nori atau rumput laut, habis itu digoreng sampai crispy banget. Cobain ya, ini bakal atasnya crispy dan lembut nih. Yes. Takis bos. Udah bro. Enak sih. Crispy, dalamnya lembut, lalu dia ada chicken katsunya, tebal potongannya. Ini tadi kasih apa sih bang? Bubuk apa? Katsubushi. Bisa buat takoyaki ya? Jago gua. Sebetulnya kalau kalian makan mie, ini chicken casserole bisa buat sharing berdua sih, karena bakal kenyang, ada nasi soalnya kan. Ada dikasih mayones sama saus. Enak. Di sini makanannya mulai dari harga 13.000. 13 udah bisa makan enak, nyang gue ya. Nih, terakhir nih. Ini belum ada waktu itu di sini bang ya. Kalau gue belum ada tahun lalu ya. Belum ada ya. Ini last but not least, mie perih nih. Waktu itu tahun lalu gue kesini belum ada nih menu yang ini. Jadi ini baru dibuat. Dia pakai mie-nya mie yang sama kayak mie jontor tadi ya. Karena kan satu produksian abangnya bikinnya ya. Cuman di sini pakai cabenya pakai cabai rawit full. Nanti ada food testnya, abangnya lagi ngulek ya. Ini level berapa bang? Yang medium. Medium. Kalau medium 10 cabai. Medium 10 cabai rawit. Kalau yang pedas banget? 20. Kalau yang biasa, yang low? 5. Oh 5. Tuh. Lihat ya sih cabainya, lihat deh nih. Semua tuh cabai ulek. Ini kita cobain, sumpah. Demen gue mie-nya. Cobain ya. Katanya lebih nyelekit pedasnya. Ini harganya berapa bang? 13.000 nih, banyak loh. Ayamnya utuh, banyak. Mie-nya juga banyak. Tapi harga sama aja, kalau level naik harga sama? Beda. Kalau yang level pentingnya berapa? 15 sama 17. 17.000 itu yang paling pedas ya guys. Mie-nya enak banget, legit, gue suka. Ini nggak usah pakai cabai, udah pedas, mantap ya. Jadi nggak begitu oily kayak mie jontor sih. Kalau mie jontor kan level pedasnya tuh minyaknya lumayan banyak ya, karena kan minyak cabenya dimasak kayak sambal goreng gitu. Cuma kalau ini lebih terjaga karena pakai cabai mentah langsung yang diulek. Ayamnya, the best, nggak pernah mengecewakan makan di sini. Lo kalau pacaran ya, atau nggak ngajak teman ulang tahun di sini makan enak banget. Ulang tahun sama teman-teman paling cepet udah kenyang di sini. Sushi, terus onion, mie ayam nih, the best. Cobain, jadi berkat, jadi rezeki buat kedai Kabuki. Ini menurut gua definisi makan mie pedes, tapi bisa dinikmatin ya di sini. Ada menu-menu lainnya juga yang bisa kalian pesan. Buat nilai, buat gue pribadi ya, yang tadi mie jontor yang pertama gue pesen level 17 tuh pedes banget betul ya. Tapi masih bisa dinikmatin. Itu gue kasih nilai 8 dari 10. Buat teman-teman mungkin yang suka pedas bisa kasih nilai 9 kali. Lalu untuk yang chicken casserole-nya, ini kita kasih nilai 9 dari 10. Gue suka banget karena tahun lalu gue juga pesen beginian. Lalu yang untuk mie ayam jaritnya kita kasih nilai 9 dari 10. Gue lebih suka ini. Mie-nya mantep, bumbunya lebih kompleks dan juga mungkin nggak begitu oily kali. Lalu untuk onionnya gue kasih nilai 8.
Gue suka nih, dia punya cuttingannya bersih, gede-gede, dan juga dia punya onionnya masih manis pasti makan. Datang ke sini, cobain makanan-makanan kedai Kabuki. Nanti alamat lengkapnya Bang Pin masukin di bagian kolom deskripsi. Ada link Google Map-nya. Datang jadi berkat, jadi rezeki buat yang jual. Udah, gue mau chill dulu guys. Masih banyak yang gue belum habisin. Nanti kita sambung lagi pas mau bayar. Takis bos. 2 hours later. After makan guys, bener kata Bang, perut gue panas aja. Mantep. Waduh. Wah, levelnya pedes banget sih. Gue baru berasa after makan. Panasnya di perut lumayan. Yuk kita bayar yuk. Bang, Siap. perutnya panas nih bener. Kata abangnya kalau makan yang level paling tinggi kemungkinan nanti perutnya akan panas. Terbukti perutnya panas gue. After taste itu awal abis makan kayak santai aja. Nah sekitar 10 menit kemudian langsung kaget udah langsung sama makanannya tuh. Tapi gue masih suka makanan abang tetap enak. Terlebih menu-menu yang udah gue pesen. Tadi juga mie ayam jerete, mie ayam peri. Itu juga enak banget, wajib cobain. Mie-nya legit, tetap kenyal. Mantep deh. Sekarang kalau penjualan di tahun-tahun ini atau beberapa bulan terakhir gimana Bang? Terakhir ini kan memang lebih fokusnya kan lebih cenderung itu memang ke online lagi. Online lagi. Tapi dine-in memang nggak terlalu gacor lah. Lebih gacor di online ya? Tetap di online di Shopee sama di GoFood. Sekarang buka jam berapa ke jam berapa Bang? Jam 10 sampai jam 6 untuk di dine-in. Oke. Kalau aplikasi bisa sampai jam 9 sampai 10. Oh gitu? Iya. Hari apa aja? Tiap hari Selasa sampai hari Minggu. Oh berarti Senin libur, buka Selasa sampai hari Minggu. Jadi teman-teman kesini cobain. Bisa DM juga, tanya lokasinya di mana atau enggak minta Sherlock atau misalkan detail lokasi di mana. Nanti pokoknya alamat lengkapnya udah gue masukin ya di bagian kolom deskripsi. Nanti lu DM tanya aja buka atau enggak tuh. Total Bang punya saya berapa? Mie jontor high, chicken roll katsu, sama mie peri. Dah. Jadi 1, 2, 3, 4, 73.000. Murah, meriah, kenyang. Senengnya di sini makan ini nih. Makan sama teman-teman sama pacar nggak nyampe cepet, nggak nyampe mahal-mahal udah bisa makan di sini. Bang, terima kasih banyak. Semoga berkah selalu. Semoga banyak yang beli, makin banyak yang datang. Saya doain Abang sehat selalu. Amin. Makin banyak pembelinya juga. Amin. Izin pulang dulu Bang. Kapan-kapan ada waktu saya datang lagi. Bang, izin nempel stiker boleh nggak sih Bang? Boleh. Di mana? Di kaca depan. Di kaca boleh. depan kita Iya. tempelin nanti ya. Iya. Oke, kalau gitu. Bang, terima kasih. banyak. Assalamualaikum. Dengan ini mendapatkan stiker dari Bang Pin spesial buat kedai Kabuki. Soalnya kita udah dapat stiker ya. Belum ngasih stiker sama Rafli ya. Yang kita kasih sebelah sini. Semoga stikernya bawa rezeki, bawa berkah buat yang jual. Bang Pin Takis Bos. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Nextnya komen di bawah. Gue enaknya review tempat makan mana lagi yang tersembunyi, yang hidden game, komen biar gue datengin. Kita cobain jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton. Klik tombol like, gunakan kolom komen lebih lagi. Jangan cuma buat nge-hate dan pastikan tombol subscribe. Jangan kalau Bang Pin habis upload video. Bila perut gue panas banget. Sampai bertemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay awesome. Panas guys.